Assalamualaikum rekan, perkenalkan namaku Irami Malika, biasanya dipanggil Ika. Makanya username Instagram aku juga @jstclika, stand for Just Call Ika. Nah, aku merupakan mahasiswa semester akhir di jurusan pendidikan bahasa Inggris di salah satu universitas yang ada di Banda Aceh. Nah, kegiatan aku sehari-hari selain menyusun tugas akhir yaitu aktif dalam 4 akhiran R, yaitu English Tutor, Writer, News Anchor, dan Translator. Dan sekarang aku sedang menambah satu akhiran R lagi nih, yaitu Tourism Ambassador of Banda Aceh atau Inung Banda Aceh tahun 2022. Nah, rekan sekalian, mohon doa dan dukungannya buat Ika agar bisa lulus ke tahap selanjutnya dan bisa bertahan sampai akhir ya. Nah, jadi di video ini aku ingin memperkenalkan diri kepada rekan-rekan sekalian, sekaligus juga untuk ngomongin hal-hal yang menarik mengenai Banda Aceh. Dan the first thing that comes to your mind when you heard the word Aceh, pasti nggak jauh-jauh dari yang namanya Masjid Raya Baitur Rahman, warung kopinya, tsunami, dan juga syariat Islamnya yang dipandang sangat strict nih. Nah, kira-kira udah kebayang belum apa aja yang akan kita bahas di video ini? Yap, kita bakal bahas hal-hal yang cuma bisa ditemuin di Banda Aceh. Nah, yang pertama ada syariat Islam. Ngomongin Aceh, pasti stereotip yang identik banget sama Aceh itu adalah syariat Islamnya. Masih banyak banget nih teman-teman dari luar Aceh sana yang takut untuk berkunjung ke Banda Aceh karena membayangkan aturan yang sangat strict, kayak nggak boleh pakai celana ketat, keluar malam-malam, hukum cambuk, dan harus memakai jilbab. Ya, stereotipnya nggak salah sih, tapi nggak semuanya juga benar. Nah, jadi walaupun Aceh itu dikenal dengan julukan Serambi Mekah dan Banda Aceh sebagai ibu kotanya pasti merupakan representatif dari julukan itu sendiri, tapi sebenarnya syariat Islam yang diberlakukan di Banda Aceh nggak se-strict itu kok. Teman-teman non-muslim masih boleh memasuki Masjid Raya Baitur Rahman asalkan dengan memakai pakaian yang sopan. Nah, jam malamnya juga sudah lebih fleksibel dan bahkan banyak juga kok teman-teman mahasiswa lain yang malamnya masih ngerjain tugas di coffee shop terdekat. Dan hukum cambuk hanya berlaku untuk muslim dan yang melakukan hubungan terlarang. Nah, kalau kamu nggak merasa akan ngelakuin hal-hal buruk di Banda Aceh, then you'll be fine here. Malah syariat Islam yang ada di kota ini merupakan poin pembeda wisata Banda Aceh dengan yang lainnya, karena konsep wisata halalnya. Oke, yang kedua ada Museum Tsunami. Nah, Desember 2004 lalu tsunami menghantam Aceh dan menghancurkan hampir semua yang ada di daerah yang terkena tsunami, khususnya Banda Aceh sendiri, kecuali beberapa hal seperti Masjid Raya Baitur Rahman yang masih bertahan. Untuk mengenang bencana dahsyat tersebut, maka dibangunlah Museum Tsunami di Banda Aceh sebagai monumen simbolis sekaligus pusat pendidikan dan tempat perlindungan jika sewaktu-waktu ada tsunami lagi. Nah, desain Museum Tsunami yang dirancang oleh arsitek asal Bandung, yaitu Ridwan Kamil ini pernah memenangkan sayembara tingkat internasional loh yang diselenggarakan pada tahun 2007 untuk memperingati musibah tsunami. Ketika memasuki museum ini, teman-teman akan langsung merasakan suasana mencekam dengan suara teriakan dan lantunan ayat Al-Quran di Space of Tear, lalu Space of Memory di mana kita akan disuguhkan dengan dokumentasi digital peristiwa-peristiwa, kemudian beralih ke Space of Sorrow yang berisi deretan nama-nama korban yang telah wafat dalam musibah ini dengan lafaz Allah yang berada di puncaknya. Setelah selesai menghadapi kegelapan, kita akan mulai melihat cahaya di Space of Hope, yaitu di jembatan di mana kita bisa melihat bendera negara-negara yang telah membantu Aceh sehingga dapat bangkit kembali. Nah, dan seterusnya sehingga kita bisa melihat ruang pameran yang berisi miniatur serta video-video peristiwa sewaktu tsunami. Nah, museum tsunami hanya ada 2 loh, yaitu di Jepang dan satunya lagi ada di Banda Aceh. Nah, kita lanjut ke yang ketiga, ada makam sebagai objek wisata religi. Nah, ada beberapa makam ulama dan tokoh yang sering didatangi oleh pengunjung dengan tujuan ziarah dan sejarah, yaitu makam Syekh Kuala, makam Tengku Dianjung, dan makam Sultan Iskandar Muda. Selain bisa ziarah, teman-teman juga bisa mengetahui sejarah hidup mereka. Kemudian, juga ada Kerkhof Pecut sebagai kuburan massal tentara Belanda yang pernah ke Aceh. Letaknya tepat di samping Museum Tsunami. Nah, selain itu terdapat juga makam Merah Pupuk di dalamnya sebagai putra Sultan Iskandar Muda yang dihukum mati karena perbuatan tercela. Nah, yang keempat ada Charming Banda Aceh. Nah, Charming Banda Aceh adalah brand pariwisata dari kota Banda Aceh sejak tahun 2015 lalu. Nah, Charming Banda Aceh ini juga sudah mendapatkan penghargaan dari Anugerah Pesona Indonesia Awards pada tahun 2021. Nah, pada logonya terdapat 5 ikon wisata yang diartikan sebagai destinasi wisata unggulan, yaitu ada wisata religi,
wisata seni dan budaya, wisata tsunami, wisata alam, dan juga wisata kuliner. Nah, hal yang nggak akan kalian temuin di tempat lain adalah wisata religi dan wisata tsunami-nya yang menjadi destinasi unggulan dari kota Banda Aceh ini. Nah, di mana Banda Aceh nggak cuman menghadirkan destinasi wisata religi, tetapi juga wisata halal dalam penerapannya. Nah, juga ada wisata tsunami sebagai bagian yang erat dari sejarah masyarakat Aceh. Oke, last but not least, warung kopi. Masyarakat Aceh juga terkenal akan kegemaran ngopinya nih. Apalagi di ibu kota Banda Aceh terdapat banyak sekali warung kopi yang buka dari pagi hingga malam. Makanya Banda Aceh bisa dikatakan sebagai kota 1001 warung kopi. Nah, uniknya meskipun warung kopi di Banda Aceh ini ada banyak sekali jumlahnya dan tempatnya juga saling berdekatan, tapi warung-warung kopi tersebut selalu ramai oleh pengunjung. Nah, itu dia beberapa hal yang cuma bisa kalian temuin di Banda Aceh. Kira-kira ada lagi nggak sih hal-hal lain yang nggak ada di tempat lainnya tapi cuma ada di Banda Aceh? Komen di bawah ya. Sampai jumpa lagi rekan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.